Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini 10 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 April 2023 Miladiah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang sehat yang tak ternilai harganya. Salawat teriringkan salam mari kita bersama-sama curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita berada di barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada jamaah, kami membuka sesi tanya jawab untuk para jamaah yang ingin bertanya, diangkat tangannya dan kami persilahkan untuk menuju mikrofon yang telah kami sediakan. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada cawisan ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan umul kitab Al-Fatihah bersama-sama ala hazinian wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Marilah kita bersama-sama dengan hati yang khusyuk untuk mendengarkan ceramah dengan tema memperbaiki niat di 10 Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Al-Habib Hamid Umar Al-Habsyi. Kepada Abuya Falaihi waliyatabaddal mazkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam Ramadan wa akramana fihi bi'inzal Qur'an. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدي والأدنان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا نهايته وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن ومن الأعمال الإحسان. أما بعد. Yang saya hormati Segenap Pengurus Masjid Agung Palembang, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hadirin hadirat, as-sa'imin as-sa'imat, rahimani rahimakumullah, serta para remaja masjid yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita
menuju Masjid Agung ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslim muslimah yang baik. Salat zuhur berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa yang dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah. Sekarang kita mengikuti cawisan rutinan setiap ba'da zuhur di Masjid Agung ini dengan harapan semoga Allah SWT mencatat semua kegiatan kita sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmatnya. Amin. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, umat dan zuriatnya ila akhirah. Ma'asyar hadirin hadirat as-saimin as-saimat, mari sama-sama kita merenung sejenak. Pada tahun lalu masih ada, bahkan mungkin masih banyak orang-orang tua yang ada di samping kita, yang kita bisa bercerita, mendengarkan omongannya, atau kita didengarkan omongannya. Mungkin kita berjalan dengan mereka, duduk bersama, makan bersama, bercanda gurau. Namun tahun ini sudah tiada, sudah tiada lagi. Sudah pergi menghilang, meninggalkan kita semua. Sudah dipanggil oleh Sang Khaliknya Allah SWT. Sudah berpindah alam barzakh, alam kuburan. Ada juga di antara kita masih hidup, namun Allah sudah ambil kesehatannya, tidak punya kekuatan lagi. Dia sudah tidak sanggup lagi berangkat berjalan menuju masjid untuk beribadah berjamaah. Dia hanya di rumah, namun hatinya kepengen beribadah berjamaah, pengen sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pengen sama-sama zikir, wirid, baca Quran, tadarus Quran, mungkin pengen tarawih berjamaah, witir, mungkin tadarus Quran, ingin berkumpul bersama kita. Namun apa daya, kesehatan sudah tiada, sudah tidak ada kekuatan lagi, alias lemah. Lalu ketiga, mari kita merenung tentang kita. Diri kita gimana? Kalau anda sehat, alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya kita memaksimalkan mungkin untuk memanfaatkan umur atau sehat yang kita diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita menatap ke depan, Allah alam apakah kita sudah innalillah atau mungkin kita masih ada kesehatan. Apakah masih ada sehat atau sudah sakit? Ini renungan kita bersama. Renungan kita bersama. Jangan sampai kita menjadi orang keempat, merugi. Kerugian itu biasanya datang terlambat, terakhir. Maksudnya di akhirat. Orang-orang mukmin itu merasa rugi ketika berjumpa Allah, ketika Allah paparkan tentang amal ibadah. Dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku, walaupun sejenak ke dunia, aku mau ibadah. Kata bukan lagi untuk main-main, balik-balik dah. Kalau sudah kembali, selesai dah. Al-khair-khair, syar-syar. Yang baik-baik, yang jahat tercatat oleh Allah SWT. Mari, makanya saya mengajak kita semua, mari kita menunggu bagaimana kita menyikapi ibadah ini. Apakah kita orang termasuk istiqamah dalam beribadah,
atau sebaliknya. Apakah kita memang ingin melaksanakan kewajiban secara benar? Itu kita yang tahu masing-masing sama Allah. Lalu kedua, masyaallah, karena banyak di antara keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang sudah meninggal sehingga kita tidak bisa ketemu lagi, kita doakan semoga mereka yang sudah meninggal sudah menurut kita, Allah SWT terima amal ibadah mereka. Amin. Entah orang tua kita, ya, atau siapa saja yang kita cintai, telah menurut kita meninggal, kita doakan semoga amal ibadah mereka selama mereka hidup Allah terima dan ridha dan rahmatnya. Amin. Dan juga ya namanya manusia, ya, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkar. Kita doakan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Amin. Dan Allah lapangkan alam barzakh mereka, dan insyaallah nanti dibangkitkan oleh Allah bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita juga ya mungkin ada keluarga yang sakit atau teman atau sahabat kita doakan juga semoga Allah SWT angkat penyakit mereka semua. Amin. Allah angkat penyakit mereka. Amin. Penyakit kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, muslim muslimat yang sedang sakit, Allah angkat sakit mereka. Amin. Allah berikan kesembuhan, Allah beri semangat mereka, dan insyaallah mereka tetap beribadah kepada Allah SWT. Amin. Jika kita inilah ya, makanya saya bilang mari sama-sama kita tetap semangat untuk beribadah. Mungkin tahun ini tinggal sisanya kalau Allah alam, apakah masih ada umur apa enggak, Allah yang Maha tahu, ya. Sehat apa enggak, Allah alam. Maka oleh karena itu patutlah janda bangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan suci, bulan Ramadan. Nah, mungkin ada yang semangat, banyak semangat, alhamdulillah di mana-mana orang giat semangat beribadah kepada Allah. Namun kadang-kadang lalai memperbaiki niat. Segala ibadah tak luput dari niat, ikhwan. Niat menentukan arah mana ibadah yang kita lakukan. Apakah ada sesuatu yang kita niatkan atau ada latar belakang yang kita lakukan? Allah Maha tahu. Dan kita, Anda puasa, apakah niat ini kita sebaik? Allah alam. Makanya saya mengajak kepada kita semua, asrihin niyah, perbaiki niat kita agar ibadah suci Ramadan dan lain-lainnya ada nilai dan maknanya. Kita puasa, kita salat, kita zakat, kita zakat sedekah, kita silaturahmi, kita ibadah sunnah, kita ibadah wajib. Napa niatnya? Motivasi Anda melakukan itu kenapa? Ada apa? Kenapa? Untuk siapa? Makanya saya mengingatkan, perbaiki niat agar ibadah Anda diterima Allah. Innamal a'malu kunci. Bahkan saya contohkan yang ringan saja. Mandi itu banyak namanya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa, ada mandi keringat. Membedakan antara mandi niat. Al-farqu bainal ibadati wal adati an-niyah. Perbedaan antara perbuatan ibadat dengan kebiasaan niat. Inti mandi sama baik mandi. Yang membedakan mandi Anda niat. Oh ini wajib. Oh ini sunnah. Oh ini biasa. Niat. Nah, niat ini harus fokus, harus benar, harus suci. Ya. Kalau mandi wajib memang beda, cara mandinya beda. Kalau mandi wajib minimalnya kita meratakan seluruh tubuh kita kena air.
dari ujung rambut ke ujung kaki, kata ujung kuku ke ujung kaki, ke ujung kuku harus kena semua. Ya, itu minimal. Kalau nama sunang-sunangnya banyak lagi, itu urusan pergi. Ini namanya mandi wajib. Oh ini sunnah, nak ke masjid hari Jumaat. Lihat beda, yang membedakan. Oh ini mandi Id untuk hari raya. Lihat. Oh ini mandi untuk masuk Mekah, untuk umrah, untuk ihram, untuk masuk Madinah. Lihat. Oh ini makanan capek, lemes, mandi biasa. Tak perlu niat lagi. Saya niat semangat untuk ibadat bagus. Anda pengen mandi, tapi tidak ada untuk mandi Jumat atau untuk Id. Niatkan ya Allah, aku mandi baru aku gagas semangat ibadah aku sempurna. Insya itu pahala nilai. Itu niat. Puasa tanpa niat, bahkan Rasulullah SAW mengatakan firman mana tidak sah ibadah puasa bila tanpa niat di malam hari. Makanya kiai kita sedang atur. Diatur oleh kiai kita biar tidak lupa. Bagi siapa? Bagi yang aktif beribadah salat tarawih malam hari. Ikuti sampai habis. Tarawih itu doa-doa salawatannya. Biasanya imam atau Bilal mimpin artinya. Nawaitu sama gadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillah. Ini wajib. Kalau soal fardu, imam ngajak kita. Kan imam secara langsung untuk ngajak kita niat. Dia usolli Allah, pasti juga awas kamu niatlah. Kamu siap-siap untuk berniat. Alhamdulillah kalau kita berjamaah, tidak lupa niat. Nah yang muskil, yang problem ini, kalau dewean, kalau kita salah sendirian, kadang ngaco, kadang beres, kenapa? Niat tidak benar. Sementara niat di salat itu sudah kita mengikrarkan bersama karena Allah. Usolli fardhuhi arba rakaatin mustaqbil qiblah ma'muman lillah. Anda haji sama. Nawaitul hajja wa ahramtu bi an-nafsi ilaika. Anda umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha an-nafsi. Zakat sama dengan. Makanya saya memfokuskan perbaiki niat yang Anda lakukan. Segala ibadah yang Anda lakukan, perbaiki, ikhlaskan Allah. Al-Imam Iskandar atau Al-Athaillah Iskandari pernah mengatakan, ibadah itu akan ada ila qabul idza salahat fi syartain. Ibadah yang kita lakukan ya ada ila qabul atau boleh katakanlah boleh kata apa ya? Untuk diterima Allah itu sudah hampir 100% bila memenuhi 2 syarat. Sahih wa ikhlas. Bila Anda menunaikan ibadah, satu ibadah yang Anda lakukan benar, cara ibadah benar, puasa benar, salat benar, zakat benar, haji benar, umrah benar, silaturahmi benar, berbuat baik benar. Ya, bila benar, gawe kita lakukan ibadah itu syarat utama untuk dikabulkan oleh Allah. Banyak orang, ya, maaf akan yang kita melecehkan. Banyak orang wudhu, banyak orang salat, banyak orang puasa, banyak yang menggunakan air. Namun kadang-kadang, apakah dia memanfaatkan menggunakan suatu ibadah sudah benar? Ya, saya seringkali saya menjelaskan kepada jamaah kita. Soal banyak. Saya pernahkah Anda ya mendatangi kiai menanyakan, "Ya itu kiai, jingok ke suara benar tak?" Minimal soal Fatihah. Kita hafal Fatihah. Apakah bacaan Fatihah sebenar? Kalau menurut kita benar. Kalau menurut syariat, Al-Quran tak tahu. Nah, tahu kita benar apa tidak, datangi kiai yang ahli Quran. Yaitu dengarkan bacaan Fatihah.
Sudah benar belum tajwid pendek-pendeknya, makhrajul hurufnya? Tapi adakah kita pernah seperti itu? Yang soal banyak yang berjual menghafal, namun kadang-kadang kebenarannya kurang tahu. Makanya Al-Imam Athaillah Al-Iskandari mengatakan ibadah ajak al qabul bila yang anda lakukan benar apa adanya sesuai dengan syariat. Okey. Contoh kedua, puasa. Puasa kapan mulai? Bila datang Ramadan. Kapan start puasa? Terbit fajar. Kapan selesai puasa? Bila terbang matahari. Betul tak? Puasa itu dimulai bila masuk bulan Ramadan. Puasa wajib. Okey, kan Ramadan. Kapan mulai puasa? Bila terbit fajar. Sampai kapan puasa? Sampai terbenam matahari. Itu puasa syariat. Kalau kita melihat konsep Nabi yang baik, puasa yang sempurna, umat masih dalam keadaan kondisi baik bila ya Idul Fitr, bila dia menegakkan puasa, buka. Tapi pas waktunya kita kadang-kadang tergolong dengan jam. Dengan jam. Beduk, kadang-kadang ada pengumuman, beduk jam 6.30. Jam 30 langsung buka. Tidak. Belum tahu. Kadang-kadang jam yang ada, katakan Masjid Agung ni, banyak jam, 2-3 jam. Kadang-kadang satu yang lainnya, dia kata rakau. Okey kan ni? Bisa ada beberapa jam. Coba tengok. Akal ada tak? Tidak. Persisian. Ada 1 menit, ada 2 menit, bahkan ada yang sampai 10 menit. Selisih. Beda lagi nanti ada di mana? Di jam di kita, ada jam tangan, tak ada di HP. Banyak yang persisian. Maka oleh kerana itu Islam memberikan panutan matahari. Di puasa yang sah menurut syariat bila dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang pasti. Masa hadir hadrat As-Sa'ibin As-Sa'ibin rahimahullah. Lalu masa hadir kita pun harus ingat ibadah puasa yang saya lakukan ya, hendaklah karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan ikut-ikutan. Ingat tetangga banyak ikut puasa, ini tak benar itu. Niatnya ikut-ikutan atau gengsi. Orang kantor ke puasa kalau tidak puasa tak lama. Kaget orang kalau kita ikut-ikutan, buang buka puasa, dah ada puasa, main tak boleh puasa. Dia punya prinsip. Dia punya prinsip. Kerjakanlah ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah. Itu syarat kedua. Yang pertama syarat ibadah yang kita lakukan benar, kedua ikhlas karena Allah. Bukan kerana surat, enggak ada di samping ikhlas niat lain. Sebab Nabi pernah mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa puasa Ramadan dengan dasar keimanan, bukan terpaksa atau melak-melak atau apa namanya, dengan banyak puasa juga, tidak, dengan dasar keimanan. Kerana ini perintah Allah. Ayat pertama kan puasa kan Allah jelaskan, Allah panggil kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman. Berarti kita melakukannya dengan dasar keimanan. Bukan kerana kita tinggal sama orang tua, ada mak mertua puasa, tidak puasa. Tidak. Lillahi ta'ala, ikhlasan, imanan. Kedua, man qama Ramadan imanan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa Ramadan dengan dasar keimanan dan ihtisaban, ikhlasan karena Allah. Tidak ada tujuan lain, hanya untuk Allah. Karena aku menunaikan kewajiban perintah Allah, aku tunaikan. Dalam yang terpuji, minta sanjung, minta dihormati, minta kata, sebab jaga ibadat, wah hebat. Tidak, karena Allah. Makanya saya mengajak perbaiki niat anda, niat kita semua. Sama juga bagi malam hari. Di sana kita beribadah puasa, enggak makan dan minum, enggak puasa. Lalu malamnya
kita negakkan sunnah Nabi SAW, yaitu qiyamul lail, imma tahajud, imma tarawih, witir dan seterusnya. Kalau tarawih, ingat Mas Hadirin, kalau tarawih ini ibadah tambahan setahun sekali bertepatan dengan Ramadan. Kata si datang, Ustaz, boleh tak aku nak puasa, nak tarawih bulan Syaban be? Oh, bisa. Karena dia hanya di bulan Ramadan. Atau Ustaz, boleh tak aku nak qadha belah? Tarawih ini bulan Syawal. Tarawih hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Makanya Anda jangan tertinggal. Jangan remehkan. Jangan abaikan, rugi. Nyesel saja. Rangkaian ibadah yang berkaitan dengan Ramadan. Masyarakat Anda mau 12, mau 13, mau 15, terserah Anda. Mau 23, silakan. Ini sunnah. Yang tidak boleh itu bertikai. Masing-masing mengatakan aku benar, kalau salah. Tidak. Ini sunnah. Tidak gawe kita tidak apa-apa. Tapi sayang. Tidak. Tidak gawe kita juga tidak apa-apa. Tapi kita jangan sampai meremehkan. Ya. Yang tidak boleh itu bertikai, ribut, ngaku dia benar. Yang lain salah. Padahal itu sunnah. Apa itu definisi sunnah? Manusia fi'il wala yu'aqab al-tarki. Definisi sunnah, bila Anda kerjakan berpahala, bila Anda tinggalkan tidak berdosa. Namun kena giat dan semangat, ikhlas karena Allah. Ini perintah Allah melalui Rasul. Perbaikinya, ya. Agar ibadah ini langgeng, agar berjalan terus. Sebab Nabi mengatakan, menyikapi ibadah ini makmano. Tapi pertama kalau Anda, pertama rasa keimanan, ya karena Allah. Lalu kedua, kita harus tulus karena Allah. Mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan, kita bicarakan ada maknanya dan ada gunanya dan manfaatnya untuk kita. Mungkin sesi kedua, pertanyaan sekitar apa yang saya ucapkan tentang niat ibadah kita, masyaallah. Tapi ini ingat, mana ibadah, mana yang dinilai? Asal. Usolli fadhuhri. Tapi lihat jana asal. Yang mana terima? Asal. Pak, niat itu di hati, bukan di mulut. Mulut bisa bohong, bisa palsu. Makanya kata ulama, kita fikir, ya kalau ada pertentangan seperti itu, maka apa yang ada di hati, silakan mungkin ada bertanya, sebut namanya. Baiklah, kami membuka dua sesi pertanyaan kepada para jamaah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangannya dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan untuk dua pertanyaan. Silakan Bapak. Sekitar pasangan tadi. Niat. Nama apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama kami Ibrahim dari Sungai Lais. Ini Bib, kami nak bertanya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Kata Nabi, siapa yang beramal maka akan dilipat gandakan bagi orang yang berpuasa kan. Nah yang jadi pertanyaan kami, seumpama ada orang yang tidak puasa tapi dia beramal baik di bulan ini Bib. Ya, dalam artian tidak berpuasa tu dia mungkin banyak anu lah, banyak apa ada halangan segala macam, tapi dia berbuat baik, beramal baik, apa sedekah apa macam itu. Nah kira-kira pahalanya itu dilipat gandakan apa tidak? Nah itu Bib, itu beda dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain? Ada lagi Bapak satu pertanyaan untuk para hadirin, diaturi mengangkat tangannya dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Silakan Bapak. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim. Saya Lais sudah menanyakan, mak mano tanggapan syariat, ya, seseorang tidak puasa, namun berbuat baik, masalah rajin dia. Banyak, ada yang puasa, tak salat.
Ada salat tidak puasa. Ya, ada tidak puasa dia sedekah. Rajin masya-Allah, hati rahim. Apakah saya ibadah? Puasa saya ibadah, lain niatnya. Dia berbaik. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbaik untuk kalian, insyaallah. Ya. Ibadah puasa lagi. Niatnya beda. Ya, sah. Apa yang aku boleh berpahala, kata berpahala. Innallaha la yuj'alul muhsinin. Allah SWT tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bukan berarti kita mengajarkan ibadah yang lain, lah. Yang sempurna, semua rangkaian ibadah yang diperintahkan syariat harus dikerjakan. Namun ada celah. Seseorang dia ibadat, tapi ibadatnya itu namanya ibadat apa? Ghair mahad. Apa ya istilahnya? Ya hubungan baik dengan manusia. Sedekah kan tadi, atau dia sering ngantuin anak yatim, orang janda tua, atau fakir pokok masakin. Amalnya bagus, baik. Pasti terima sama Allah. Allah tak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan, menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kalau dia sedekah, sah, boleh. Tapi sayangnya maksiat, yaitu ibadah lain yang wajib tidak digawe kenyang. Tapi ibadah yang sedekah sah, berpahala, dipahala. Iya. Sebab Nabi SAW tidak menggambarkan kepada kita kalau puasa, kalau ini pahalanya akan disempurnakan kalau tidak. Oke. Ada lagi? Silakan. Nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf. Yusuf. Ya. Mau dari mana Pak? Dari Bukit Lama. Dari Unsri. Mau nanyakan tentang niat ini, Ustaz. Niat ini apakah bisa kita satu amalan tapi banyak niat? Dalam artian kita berinfak, contohnya saya. Kita berinfak tapi untuk orang tua kita, kemudian untuk anak kita, begitu Ustaz. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua untuk bagaimana kita cara memperbarui niat. Karena seringkali ketika kita beramal itu kadang-kadang contohnya mungkin sholat ya. Sholat kita awal niat untuk lillahi ta'ala. Tapi tiba-tiba ada bos kita datang. Kemudian ada mungkin orang yang kita kepingin dilihatlah sama orang lain. Nah itu apakah gimana caranya supaya kita memperbarui niat itu sendiri? Mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah menanyakan kepada kita dua pertanyaan. Al-Imam atau Iskandari mengatakan, "Idza sahha asl qasam lam tufsidhu al-awahid." Pertanyaan beliau, sahkah ibadah kita yang kita lakukan dengan niat aslinya ikhlas? Muncul tiba-tiba ada sesuatu, katakan riya atau ujub. Al-Imam Athaillah Iskandari mengatakan, idza sahha asl lam tufsidhu al-awahid. Bila pokok fondasi niat kita ibadah yang kita lakukan karena Allah, tidak akan rusak dengan embel-embel baru datang. Contoh, anak haji karena Allah ikhlas melaksanakan rukun Islam kelima. Nah, ibadah karena Allah ikhlas, apapun risikonya akan kita lakukan. Ini karena perintah Allah. Tiba-tiba ada kawan, Pak Yusuf, kita kan haji bareng. Anak dengan Mekah sana. Kalau kita gak emas di Palembang, laku. Atau maaf, cara harus jadi. Kita gak rokok gak rokok. Rokok mahal sana. Begitu, katakanlah. Ya. Tapi dia haji. Bukan yang jual rokok, sampingan. Nah, sampingan. Kalau adat orang dulu, anak ingat
kakek nenek cerita kalau kita jamaah haji berangkat Mekah, dia bawa emas. Kalau ini kan ada kredit baik cukup dah. Wong dulu bawa emas. Di Mekah sana kalau emas Palembang laku. Mahal. Emas kita 24 karat. Asli, murni. Lemak juga. Laku. Siapa yang lagi? Kalau ente punya Pak Yusuf, punya emas, atau umrah, atau haji, bawa, jual untuk emas. Laku. Untung. Apakah ada tarik atau sesuatu yang datang mendadak merusak nilai ibadah pertama? Enggak. Bila tu, tapi fondasi awalnya karena Allah. Atau yang sifat jelek, itu bagus dagangan. Nah, ada rasa ria. Contoh, di kampung kita banyak yang kayu. Banyak yang kayu. Kita tahu posisi mereka orang yang berlebihan. Namun tidak zakat. Ini zakat. Pelit sekali. Tengik, bakhil la'ulbillah. Dan kita merasa, ya Allah, kaya ini kampung, aku nak berzakat. Timbul hati kita dari hati. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau bukakan pintu hati aku untuk berzakat. InsyaAllah orang-orang akan tahu tentang aku. Nah, itu kan. Kata Al-Imam Athaillah Iskandar tidak rusak. Yang penting pondasi pertamanya ikhlas karena Allah. Kalau awal atau yang ada tiba-tiba datang, tidak rusak. Tapi jangan kita rusak yang awal bro. Kalau kita rusak, rusak. Yang penting pokok utamanya karena Allah. Paham ya? Itu yang pertama. Lalu kedua, satu amal ini banyak. Satu amal ini banyak. Masalah bagus. Bagus. Anak sedekah 1 juta untuk Masjid Agung. Ini akan untuk sehat, untuk selamat, untuk diriku, untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk orang tuaku, ya Allah, selamatkan kami. Banyak kan? Bahkan dihimbau oleh syariat kita perbanyak niat. Kalau kita berbuat, terutama sedekah infak. Anda berinfak, Anda bersedekah, jangan ingat satu. Tapi kadang-kadang maaf, jamaah kita ni cuma Rp1,000 dia teng, ya Allah, selamat aku dari aku. Ya Allah, masuk aku surga. Ya Allah, selamat aku dari ancaman binasa. Lah, perkiraan pula Rp1,000 tak surga. Saya katakan anda menarik surga dengan harga Rp1,000. Itu ocehan kiai kita. Ya, maksudnya menghimbau banyak doa, banyak bersedekahnya. Sikit ya sah, namun alangkah indahnya, alangkah sempurna, banyak niat, banyak amal, banyak niat, banyak infak, banyak niat, banyak sedekah, banyak niat, banyak amalnya. InsyaAllah, mudah. Itu ayo. Ada lagi terakhir. Alhamdulillah, terima kasih terbatas. Kami akhiri sesi tanya jawabnya. Dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh Abuya, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Abuya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami memohon kepada Abuya untuk demi keberkahan bersama dalam majelis ini, mohon kesediaannya untuk memimpin doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa takzirana biha Allah min jami'il hajat wa tahrirna biha min sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha saghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min سخطك النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء والضرر من هذا الاربع.
اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وأعد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام، زائدين لا منتقصين، راضين لا ساخطين، مستعمين لا متفرقين، مقبولين لا مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وخشوعنا، ولا تجب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناسين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya ampun dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lebaran masih 20 hari lagi. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasanya ba'da sholat asar nanti akan ada kembali cawisan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Abdullah MHI. Saya Muhammad Ali Saidi, perwakilan dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, mengucapkan mohon maaf andai ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.